你昨天早上明显很清醒，虽然你笑了，但我 Hai teman-teman yang ada di rumah, selamat datang di Sobat Film. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Yolkman. Film ini dirilis pada tahun 2019, mengisahkan tentang kehidupan seorang mahasiswa bernama Jim yang bersatu dengan makhluk alien. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan keadaan di luar angkasa, di mana para ilmuwan berpendapat bahwa akan adanya serangan dari makhluk asing dalam waktu dekat. Kemudian terlihat seorang lelaki yang berada di ruangan rumah sakit. Ia duduk di atas kursi roda. Sembari menatap ke arah jendela, kemudian ada makhluk misterius yang menempel di jendela yang ada di hadapannya. Karena merasa penasaran, lelaki itu mulai mendekati jendela tersebut. Ia melihat sebuah hewan langka dan ia terlihat ingin menyentuh hewan tersebut. Dan kaca jendela rumah sakit itu perlahan-lahan retak dan tiba-tiba hewan tersebut masuk ke dalam tubuh lelaki itu. Dan saat suster hendak memeriksanya, suster itu pun tewas di dalam ruangan tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan pemeran utama dari film ini. Ia adalah Jim. Saat itu, Jim sedang bersama Nina di kantin kampusnya. Nina adalah wanita yang Jim temui 3 tahun lalu. Selama ini, Jim hanya bisa mengagumi Nina secara diam-diam, sementara Nina sepertinya hanya menganggap Jim sebagai sahabatnya. Hari itu sebenarnya Jim ingin menyatakan cintanya kepada Nina, namun ia gagal karena Nina terlebih dahulu berkata bahwa ia dipilih sebagai program pertukaran pelajar ke US. Rencananya ia akan berada di US selama 2 tahun. Kemudian seorang mahasiswa lain mendekati mereka. Ia adalah mantan pacar dari Nina yang bernama Kyle. Kebetulan keluarganya juga mensponsori program pertukaran pelajar. Itulah mengapa Nina tidak ingin melukai perasaan Kyle. Kemudian Jim dan Kyle sedikit berbincang di toilet. Ia terlihat dengan tatapan mengejek karena ia tahu bahwa Jim menaruh hati kepada Nina. Hal itu membuat Jim sangat kesal. Namun apa daya, ia jauh lebih lemah dibandingkan Kyle. Jim kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, Jim tiba-tiba merasakan sakit pada dadanya dan kemudian ia pun pingsan. Jim terbangun di sebuah rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Jim ternyata mengidap kanker stadium akhir dan hidupnya diperkirakan hanya sampai 3 bulan saja. Jim sangat terpukul mendengar semua itu. Ia pun pulang ke rumahnya dengan keadaan lemah. Saat sampai di rumahnya, 3 orang sahabatnya yang lain terlihat sibuk dengan game masing-masing. Bahkan saat Jim menceritakan penyakitnya, tak ada satupun sahabatnya yang mendengarkannya. Ia malah diminta untuk bergabung dalam permainan tersebut. Jim memainkan permainan itu dengan perasaan sangat kesal. Sesekali ia merasakan pusing karena melihat layar tersebut. Saat tengah sibuk dalam permainan, sebuah makhluk melesat dari luar angkasa dan masuk ke dalam sebuah kaleng minuman yang berada di meja apartemen Jim. Tak ada yang menyadari makhluk itu sampai setelah selesai bermain. Jim merasa haus dan meminum minuman kaleng berisi makhluk tersebut. Otomatis makhluk itu juga masuk ke dalam tubuh Jim. Jim merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang tidur, makhluk misterius itu mulai beregenerasi dan mulai menyatu dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh Jim. Jim mulai bergerak, namun itu dikendalikan oleh makhluk tersebut. Dengan mata tertutup, makhluk itu menggerak-gerakkan tangan Jim untuk membuka tabnya dan mulai melihat isi dari tab tersebut. Makhluk itu terlihat di dada Jim dan berwarna kuning. Keesokan harinya, Jim terbangun di kamar mandi apartemen miliknya sambil memegang tabnya. Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintahnya. Jim perlahan merasa aneh.
Awalnya ia berpikir bahwa itu adalah efek samping dari kanker yang dia alami. Namun, itu terus terjadi berulang-ulang kali. Jim yang panik langsung menelpon sahabatnya untuk membantunya. Namun, karena sahabatnya itu sedang berada di jam perkuliahan, jadi ia pun langsung menutup telepon dari Jim. Jim pun mencoba untuk mencari informasi lebih tentang apa yang ia alami. Di internet yang ia dapatkan hanyalah berita tentang alien di luar angkasa. Jim pun memberanikan dirinya untuk memeriksa tubuhnya di dalam kaca. Betapa terkejutnya ia melihat dadanya yang seperti terbelah dan menampilkan sesuatu berwarna kuning dan bercahaya. Kemudian ia kembali memeriksa di internet mengenai tubuhnya itu. Namun, tiba-tiba ada seorang yang menelpon Jim. Terdengar seorang wanita yang tidak dikenal. Namun, anehnya, wanita tersebut mengetahui nama Jim. Dan wanita itu juga menanyakan keadaan Jim sekarang dan apa yang dia rasakan. Tangan Jim lagi-lagi bergerak tak terkendali dan malah mencekik dirinya seperti seolah-olah tidak membiarkan Jim untuk menjawab pertanyaan wanita tersebut. Wanita itu pun berkata bahwa nanti ia akan pergi untuk menemui Jim. Jim semakin panik. Ia pun meminta pertolongan terakhir dengan menelpon polisi. Ia berkata bahwa di apartemennya itu ada alien. Meski polisi sebenarnya tidak mempercayainya, ia tetap mengirim 2 polisi untuk memeriksa ke sana. Merasakan keanehan pada dirinya, Jim pun mencoba menggunakan pisau untuk menusuk makhluk di dalamnya. Dan tangan kirinya yang bersiap untuk menusuk namun ditahan oleh tangan kanannya. Hal itu membuat gejolak di dalam tubuh Jim. Bersamaan dengan itu, lelaki yang sebelumnya berada di rumah sakit bangkit dari sebuah danau dan berjalan menuju rumahnya. Alien di dalam tubuhnya seperti menuntunnya untuk mencari target. Kembali kepada Jim yang terus berusaha untuk menusuk alien tersebut. Sampai saat pisau itu hampir mengenainya, alien kuning itu tiba-tiba keluar dalam tubuh Jim. Terlihat sebuah alien kecil yang sangat. Alien itu menjelaskan bahwa tubuh Jim sekarang telah menyatu. Di mana jika ia kesakitan maka Jim akan ikut merasakan kesakitan. Dengan perlahan, Jim mencoba mendekatkan tangannya ke arah alien itu. Tetapi ujung-ujungnya ia malah menendang alien itu ke dalam toilet apartemennya. Tak lama kemudian 2 polisi tiba-tiba datang ke apartemen Jim. Alien kuning itu berkata kepada Jim untuk tidak berkata apapun pada polisi. Kemudian polisi masuk dan memeriksa sekeliling apartemen. Namun karena tak ingin memperpanjang masalah, Jim beralasan bahwa ia semalam minum alkohol yang banyak sampai ia masih merasakan pusing. Dan telepon sebelumnya mungkin karena ia berhalusinasi. Alien tersebut segera bersembunyi di dalam kloset agar tidak ketahuan oleh polisi. Setelah polisi pergi, Jim dan alien kuning itu pun mulai berbincang. Alien kuning itu pun kembali mengingatkan kepada Jim bahwa sekarang tubuh mereka telah menyatu. Kemudian Jim mulai mengangkat perlahan alien tersebut dan memasukkannya kembali ke dadanya. Sementara di sisi lain, pria itu mulai di rumahnya. Ia ternyata memiliki seorang istri, namun keduanya seperti diambang perceraian. Istrinya itu begitu terkejut melihat suaminya yang kembali dengan kedua kakinya yang kembali sehat. Kembali kepada Jim, dan alien itu berkata bahwa ia sedang kelaparan, dan Jim saat itu membutuhkan banyak energi. Tak tanggung-tanggung, semua isi dalam kulkasnya ia habiskan sendirian. Kemudian Jim menyadari bahwa alien tersebut sangat mirip dengan kuning telur, sehingga ia menamai alien itu dengan nama Yok. Scene kembali berpindah memperlihatkan kasus kematian suster di rumah sakit yang sedang diselidiki. Kedua polisi merasa heran dengan kasus itu, terlebih di tubuh suster terdapat semacam lendir. Pada malam harinya, Yok terlihat perlahan keluar dari tubuh Jim dan mendekati tap milik Jim.
Dalam semalam, Yok menguasai bahasa Mandarin dan fasih menggunakannya. Bahkan suaranya menjadi sedikit berbeda. Setelah Jim terbangun, barulah Yok kembali masuk ke tubuh Jim. Anehnya, sejak hari itu Jim menjadi lebih kuat. Ia mampu mengangkat besi dengan mudah, berlari cepat dan melompati jarak yang cukup jauh dengan sangat mudah. Itu semua ia dapatkan dari Yok. Namun kekuatan itu juga dapat melemah seiring kehabisan energinya. Lalu Yok memperingati Jim untuk merahasiakan kekuatan itu dari siapapun. Jim pun sampai di kampusnya. Di sana ia mengenalkan Nina kepada Yok dari kejauhan. Setelah itu ia ke lapangan tenis untuk bertemu dengan Kyle. Ia sebenarnya ingin memperingatkan kepadanya agar tidak macam-macam kepada Nina. Namun ia terlalu takut. Kemudian Yok menyarankan kepada Jim untuk membiarkannya menguasai tubuhnya Jim. Dengan cara Jim harus rileks terlebih dahulu. Dan benar saja, Yok pun menguasai tubuh Jim dan mulai memperingati lelaki tersebut. Namun Kyle malah tidak memperdulikan semua yang dikatakan oleh Jim. Yok yang menguasai tubuh Jim lantas marah dan ia berniat untuk menghajar lelaki tersebut. Namun Jim berusaha menghentikan Yok karena ia tidak ingin keributan, dan akhirnya ia pun meninju loker di sampingnya untuk menunjukkan kemampuannya. Kyle yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Kyle pun keluar dan berpapasan dengan Nia. Ia menyalahkan Nia karena sikap Jim kepadanya. Kemudian Nina yang bingung pun bertemu dengan Jim. Nina menanyakan apa yang terjadi di antara dia dan mantannya. Lalu Jim hanya menjawab bahwa ia meminta Kyle untuk tidak mengganggu Nina. Lagi-lagi Yok saat itu masih terus mengendalikan tangan kanan Jim. Hal itu sampai membuat Nina kebingungan dengan tingkahnya. Di sisi lain, terlihat kembali sepasang suami istri yang sebelumnya sang istri mendapat telepon dari rumah sakit. Tentu saja karena suaminya yang telah kabur dan tidak kembali ke rumah sakit. Sejak kematian suster, saat itu sang suami yang sudah dirasuki alien akhirnya menusuk leher istrinya dan menjadikan istrinya sebagai alien. Dengan begitu ia bisa terus mengontrol pergerakan istrinya